adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ingrid Wilisita. Bisa dipanggil Ibu Sita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Tanya nih, pasti kalian setiap hari melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Apa kalian tahu? Benda-benda tersebut dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Benda tersebut juga memiliki bentuk, ukuran, serta warna yang berbeda. Mari kita melihat benda-benda di sekitar rumah kita dan bagaimana bentuk, ukuran, serta mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah cerita tentang benda di sekitar rumah kita dan kalian memperhatikan cerita tersebut. Kita simak ya. Rumahku yang nyaman. Rumahku adalah rumah mungil di depan musola. Rumah itu mempunyai luas sekitar 30 meter persegi. Dengan warna cat biru silver membuat rumah itu terlihat sejuk di pandang mata. Setiap tanaman tumbuh subur. Aku juga memelihara beberapa hewan, yaitu ayam. Ayamku selalu berkeliaran di halaman rumah untuk mengais makanan di dalam tanah. Rumahku terdiri dari satu ruangan tamu, kamar tidur, ruang santai, dapur, dan taman. Di dalam ruang tamu ada alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasana harum, ada pewangi semprot otomatis. Barang yang ada di rumah selalu tertata rapi. Setelah kalian menyimak pembahasan sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang benda? Nah, benar. Benda adalah suatu yang mempunyai wujud, mempunyai ruang, dan mempunyai massa. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Sekarang Ibu mau tanya nih, manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk benda apa? Siapa yang tahu? Ya, benar. Manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk ke dalam benda hidup. Mengapa? Karena pada benda hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian, ciri benda hidup yang kedua adalah dapat bernafas. Yang ketiga, bisa tumbuh dan berkembang. Yang keempat adalah mempunyai massa. Selain benda hidup, ada juga benda mati. Benda mati memiliki ciri-ciri tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain, dan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Adalah yang pertama, manusia. Manusia memiliki massa, bisa bernafas, bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian ada tumbuhan. Yang terakhir ada hewan. Contoh benda mati di sekitar rumah kita.
Ada banyak sekali contoh benda mati yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya, almari. Almari termasuk benda mati karena dia diam di tempat dan tidak bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. Kemudian ada meja, kursi, jam dinding, sepeda, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi benda mati yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian, kalau cahaya termasuk benda atau tidak ya? Ya, cahaya bukan termasuk benda, maupun benda hidup ataupun benda mati. Cahaya tidak memiliki ruang. Setelah kita mengetahui benda dilihat dari bentuknya, ada juga nih benda dilihat dari sifatnya. Mari kita simak video selanjutnya. Kali ya gambar ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Setelah kalian menyimak video sebelumnya, Ibu harap kalian bisa mengelompokkan benda-benda di sekitar rumah kita ke dalam bentuk benda dan sifat benda. Setelah pembelajaran berakhir, Ibu akan membagikan tabel pengelompokan melalui Google Classroom. Nah, tadi kan kita sudah membahas benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Benda tadi disebutkan mempunyai wujud, ukuran, dan warna yang berbeda-beda. Di sini ukurannya bisa diukur dengan satuan baku dan tidak baku. Apa ya satuan baku dan tidak baku? Setelah ini Ibu akan menayangkan video tentang satuan baku dan tidak baku. Untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika kelinci berpindah dari atas ke bawah, maka setiap tangganya akan dikali 10. Tetapi jika kelincinya berpindah dari bawah ke atas, maka setiap tangganya akan dibagi 10. Jika kamu mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, maka siapa saja yang mengukur meja tersebut dengan meteran akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Lalu selanjutnya, satuan tidak baku. Apakah kamu tahu apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Jenis-jenis satuan tidak baku diantaranya ada jengkal, depa, hasta, dan langkah.
Jika setiap orang mengukur panjang sebuah meja dengan jengkal, maka hasil pengukuran masing-masing dari mereka akan berbeda-beda, karena setiap orang memiliki jengkal tangan yang berbeda. Dari video tersebut, kita dapat mengukur benda dengan cara bermacam-macam. Satuan baku, kita dapat mengukur benda dengan alat ukur yang ada pada rumah kita. Misalnya, penggaris, meteran, kemudian alat untuk mengukur kain. Meteran buat mengukur kain. Selanjutnya, untuk mengukur sebuah ruangan atau yang lainnya dengan satuan tidak baku, contohnya yaitu mengukur ruangan atau mengukur panjang ruangan dengan langkah kaki sesuai dengan bahu kita. Kemudian menggunakan jengkal, disesuaikan dengan jengkal masing-masing. Mengukur panjang suatu meja dengan jengkal kalian masing-masing. Kemudian ajak orang tua kalian untuk mengukur panjang suatu meja tersebut dengan jengkal orang tua kalian. Dan kemudian bandingkan antara jengkal kalian dengan jengkal orang tua. Apakah sama? Nah, itu dinamakan satuan tidak baku karena ukuran yang tetap. Misalnya, panjang suatu benda diukur dengan meteran. Panjang suatu benda diukur dengan meteran. Misalnya, panjangnya adalah 20 cm. Itu dinamakan satuan baku karena panjangnya tetap dan diukur dengan alat ukur. Anak-anak, siapa di sini yang hobinya suka bernyanyi? Banyak kan? Tahukah kalian, saat bernyanyi, kita dapat memperhatikan tekanan dari suatu lagu dan panjang pendek pada suatu lagu. Selain memperhatikan tekanan, lagu juga harus dinyanyikan sesuai dengan panjang pendek suatu nada. Panjang pendek suatu nada bisa dikatakan sebagai ketukan. Rangkaian sebuah lagu bisa disebut dengan birama, dan birama dibagi menjadi 4. Yang pertama, birama 2/4 bisa disebut dengan 2 ketukan. Yang kedua, birama 3/4 mempunyai 3 ketukan. Ketiga, ada birama 4/4 4 ketukan. Dan yang terakhir adalah 6/4 yang berarti 6 ketukan. Dari benda-benda di sekitar rumah kita, ada juga benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, di situ kita dapat menentukan pola sederhana dari benda tersebut. Misalnya dengan gelas kaca, dipukul dengan sendok stainless. Dan kalian mempersiapkan sebuah lagu dan mencari benda-benda di sekitar rumah kita yang menghasilkan bunyi. Kalian juga harus menyesuaikan ketukan dari lagu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali benda-benda di sekitar rumah kita yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama dari bentuk benda hidup atau benda mati. Kemudian dari sifatnya berbentuk cair, padat, ataupun gas. Ada juga benda di sekitar rumah kita yang dapat diukur dengan cara mengukur dengan satuan baku dan tidak baku. Benda tersebut juga menghasilkan bunyi pola irama sederhana yang bisa mengiringi kita untuk bernyanyi sesuai
sesuai dengan keinginan kita. Apa tugas dari ibu? Yang pertama, mengelompokkan suatu benda dari bentuk benda ke sifat dari bentuk benda dan sifat benda. Tabel akan dikirimkan melalui Google Classroom. Kemudian praktikkan sebuah lagu dengan diiringi oleh benda yang ada di sekitar rumah kita yang menghasilkan bunyi. Setelah itu dikirim melalui WhatsApp grup, dibantu oleh orang tua masing-masing. Nah, ini kita sudah banyak sekali belajar tentang benda yang ada di sekitar rumah kita. Maka dari itu, adik-adik harus belajar merawat benda tersebut agar dapat berguna dan membantu kegiatan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah melihat video dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap menjaga protokol, memakai masker, cuci tangan sebelum berkegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.